teman-teman, welcome back to my YouTube channel dengan saya SN Edu dan Info, tempat berbagi informasi menarik dan edukasi. Kali ini kita akan membahas soal-soal CPNS tahap SKB bidang kesehatan. Video seperti ini saya harap bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri sebelum ujian, karena teman-teman bisa tetap belajar sambil melakukan aktivitas, misalnya nonton atau mendengar video ini sambil tiduran, lagi dalam perjalanan, sambil makan siang, sambil workout, dan sebagainya. Untuk itu, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ya teman-teman. Baik, topik yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah gizi. Keep watching dan semoga bermanfaat ya. Check it out. Oke, soal yang pertama. Suatu proses organisme yang menggunakan makanan untuk mempertahankan tubuh dan menghasilkan energi disebut A. Ilmu gizi, B. Zat gizi, C. Gizi, D. Pangan, E. Bahan makanan. Jawaban yang benar adalah ya, C. Gizi. Untuk ke pembahasan, ilmu gizi itu disebut sebagai nutrient science, yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan. Sedangkan zat gizi tersebut disebut juga dengan nutrien, yaitu ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan dan mengatur proses-proses kehidupan. Pangan adalah istilah untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan, sedangkan bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah. Jadi jawaban yang benar tadi adalah C. Gizi. Yang kedua, organisasi PBB yang mengeluarkan tentang Kodeks Alimentaris atau Peraturan Food Labeling dan Batas Keracunan adalah A. UNICEF, B. UNESCO, C. ILO, D. FAO dan WHO, E. FBI. Ya, jawaban yang benar adalah FAO dan WHO. Lanjut ke pembahasannya. PBB memiliki berbagai bidang yang bergerak di bidang masing-masing ya. Yang pertama, salah satunya UNICEF, United Nations Children Funds, yaitu mengenai anak. UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. ILO, International Labour Organization, bergerak di bidang buruh internasional. FAO, Food and Agricultural Organization, menangani pangan dan pertanian. Yang berikutnya, WHO, World Health Organization, bergerak di bidang kesehatan umum internasional. Sedangkan FBI, Federal Bureau Investigation atau Biro Penyelidikan Federal, adalah badan investigasi utama dari Departemen Keadilan Amerika Serikat. Jadi, jawaban yang benar adalah FAO dan WHO. Ya, soal nomor 3, zat gizi yang diperlukan tubuh untuk membentuk sel-sel baru adalah A. Vitamin, B. Protein, C. Karbohidrat, D. Lemak, E. Garam dan mineral. Jawaban yang benar adalah ya, B. Protein. Pembahasannya, manfaat protein bagi tubuh antara lain: 1. Meningkatkan kekebalan tubuh, 2. Mengangkut dan menyimpan zat gizi, yang ketiga menjaga keseimbangan asam dan basa di tubuh, yang keempat memelihara jaringan tubuh, yang kelima mempercepat reaksi kimia di tubuh, yang keenam membentuk sel-sel baru, dan yang ketujuh memberi struktur tubuh. Jadi jawaban yang benar adalah protein. Next, soal keempat, sumber zat gizi yang berperan sebagai zat pengatur misalnya A. Sayuran, B. Padi-padian, C. Umbi-umbian, D. Kacang-kacangan, E. Daging. Ya, jawaban yang benar adalah A. Sayuran, karena sayuran adalah bagian dari vitamin yang berfungsi sebagai zat pengatur. Berikut pembahasannya. Vitamin memiliki berbagai fungsi seperti 1. Zat yang membantu mengatur metabolisme, yang kedua menjaga kondisi sel dan kesehatan kulit dan jaringan, yang ketiga sebagai antioksidan, yang keempat menjaga kekebalan tubuh, yang kelima mencegah rabun senja, dan lain-lain. Sedangkan vitamin itu ada yang larut dalam lemak dan larut dalam air. Berikut ini yang bukan merupakan pesan umum gizi seimbang adalah A. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. B. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. C. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi. D.
Berikan ASI dan makanan tambahan pada bayi usia 0 sampai umur 6 bulan. E. Gunakan garam beriodium. Jawaban yang benar adalah tentu D, karena baiknya bayi usia 0 sampai 6 bulan diberikan ASI saja atau ASI eksklusif. Pembahasannya, pesan umum gizi seimbang terdiri dari makan aneka ragam makanan, makan untuk kecukupan energi, makan karbohidrat itu setengah dari kebutuhan energi, lemak seperempat dari kecukupan energi, makan garam beriodium, makan zat besi, berikan ASI pada bayi umur 0 sampai 6 bulan dan tambahkan MPASI sesudahnya. Yang ke-8, biasakan makan sarapan pagi. 9, minum air bersih. 10. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. 11. Hindari minuman beralkohol. 12. Makan yang aman bagi kesehatan. Yang ke-13. Bacalah label pada makanan dan dalam kemasan. Next, pemantauan berat badan orang dewasa dapat dilihat dari A. KMS, B. Status gizi, C. Angka kecukupan gizi, D. IMT, E. DSST. Jawaban yang benar adalah D. IMT atau Indeks Massa Tubuh. Pembahasannya, KMS itu adalah singkatan dari Kartu Menuju Sehat, digunakan untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan anak. Sedangkan status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Yang berikutnya, angka kecukupan gizi atau AKG adalah kebutuhan tubuh secara umum untuk rata-rata orang Indonesia. Dan IMT atau Indeks Massa Tubuh disebut juga dengan BMI, Body Mass Index, untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Sedangkan DSST adalah screening terhadap kelainan perkembangan anak. Jadi jawaban yang benar adalah IMT. Yang ke-7, dikatakan berat badan seorang wanita adalah normal jika A. IMT di bawah 17 kg per meter persegi, B. IMT 17 sampai 13 kg meter persegi, C. IMT 23 sampai 27 kg per meter persegi, D. IMT 27 sampai 31 kg per meter persegi, E. IMT di atas 31 kg per meter persegi. Ya, yang ditanya adalah kategori normal. Jadi jawabannya adalah B. 17 sampai 23. Yang berikutnya, berikut ini acuan IMT dari pembahasannya. Berikut ini acuan IMT dari Kementerian Kesehatan RI. Rumus untuk menghitung IMT adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikali tinggi badan dalam satuan meter juga. Jadi rentang indeks massa tubuh adalah kurus di bawah 17, normal 17 sampai 23, kegemukan 23 sampai 27, sedangkan obesitas 27 di atas 27 kg meter persegi. Soal nomor 8, seorang nona bernama Mira usia 20 tahun datang ke bidan untuk konsultasi gizi prahamil. Dia ingin mempersiapkan kehamilannya dengan baik. Mira mempunyai berat badan 45 kg dan tinggi badan 150 cm. Berapakah IMT Mira? Ya, A. 17, B. 20, C. 25, D. 27, E. 30. Ya, sama seperti pembahasan sebelumnya mengenai IMT, sehingga IMT dari nona tersebut adalah 20. Pembahasannya seperti tadi ya. Rumus menghitung IMT itu berat badan per tinggi badan dalam satuan meter dikali tinggi badan dalam satuan meter. Sehingga jika berat badannya adalah 150 dalam satuan meter sama dengan 1,5 dan berat badan, maaf ya, tadi tinggi badan 1,5 meter dan berat badannya 45 kg. Jadi jawabannya adalah 20, masuk kategori normal. Yang ke-9, kelebihan energi dari karbohidrat yang ada dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk A. Lemak, B. Otot, C. Kulit, D. Keringat, E. Air, kencing atau urin. Jawaban yang benar adalah A. Lemak. Pembahasannya, tubuh kita memiliki hormon sebagai salah satu sistem pengaturan tubuh. Contohnya insulin, yang sangat erat kaitannya dengan metabolisme karbohidrat. Hormon ini dikeluarkan jika ada peningkatan kadar gula darah. Jika makan karbohidrat secara berlebih, gula darah akan mengalami lonjakan sehingga insulin pun akan diproduksi lebih banyak agar menetralisir atau menormalkannya.
Kemudian, insulin tersebut memindahkan gula darah ke dalam sel untuk diubah menjadi energi, sumber energi dalam tubuh kita ya, dan glikogen atau simpanan energi. Apabila sel tersebut sudah penuh dengan glikogen, maka selanjutnya akan diubah menjadi lemak. Ya, jadi jawaban yang benar adalah A, lemak. Berikutnya nomor 10, seorang produsen minuman sari jambu biji harus memperhatikan cara pengolahan yang baik, termasuk penggunaan suhu tinggi untuk membunuh bakteri perusak, sehingga produk dapat awet. Vitamin apakah yang rentan rusak dalam pengolahan tersebut? A. Vitamin E, B. Vitamin D, C. Vitamin C, D. Vitamin B, E. Vitamin A. Ya, jawaban yang benar adalah C, karena jambu biji mengandung vitamin C dengan keterangan sebagai berikut. Struktur kimia vitamin C itu adalah larut di dalam air dan memiliki peran penting dalam menangkal berbagai penyakit atau disebut dengan antioksidan. Vitamin ini dikenal dengan nama asam askorbat yang mampu menangkal berbagai radikal bebas ekstraselular. Beberapa karakteristiknya antara lain mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Jadi berhati-hati ya dalam mengelola makanan yang mengandung vitamin C karena rentan terhadap panas, cahaya, dan logam. Ya, demikian soal-soal yang kita bahas pada video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa lulus CPNS tahun 2020. Amin. Jangan lupa di like, subscribe, dan share videonya ya teman-teman.